Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zahra Mutiara dari kelas 11 G4 SMAN 1 Cimahi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau membahas tentang PPT yang sudah saya buat. PPT saya berjudul HIV atau AIDS dalam pelajaran PJOK. Di dalam slide yang pertama, kita akan membahas apa itu HIV dan AIDS. HIV yaitu virus atau jasad renik yang sangat kecil dan menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Bentuk HIV seperti binatang bulu babi, binatang laut yang berbulu tegak dan tajam. Dengan demikian, sel-sel darah putih melindungi seseorang dari jatuh sakit. Nah, inilah yang menyebabkan kekebalan tubuh manusia bisa menurun, yaitu jika HIV atau AIDS ini telah menyerang seseorang, dia akan menyerang sel-sel darah putih yang ada di dalam tubuh manusia, sehingga dapat menyebabkan manusia itu jatuh dan mudah sakit. Lalu, di dalam slide yang kedua, saya akan membahas AIDS-nya. AIDS adalah singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. Sindrom yang bahasa Indonesianya adalah sindroma, merupakan kumpulan gejala dan tanda penyakit. Deficiency dalam bahasa Indonesia berarti kekurangan, imun berarti kekebalan, sedangkan accurate berarti diperoleh atau didapat. Dalam hal ini, diperoleh mempunyai pengertian bahwa AIDS bukan penyakit keturunan, melainkan penyakit yang disebabkan karena serangan virus dari luar. Oke, selanjutnya saya di sini menerangkan juga bahwa seseorang yang terinfeksi oleh HIV, maka virus ini akan menyerang sel darah putih. Selanjutnya, akan merusak dinding kekebalan, seperti yang sudah saya bahas tadi, dan akan menyebabkan orang yang terserang penyakit tersebut mudah sakit dan sangat mudah terserang penyakit. Jadi, kuman-kuman dan virus-virus yang masuk lainnya itu akan kesulitan untuk disaring oleh sel darah putih. Jadi sel darah putihnya menjadi melemah dan tidak ada pelindung di dalam tubuh manusia itu. Selanjutnya, AIDS dapat diartikan sebagai kumpulan tanda dan gejala penyakit akibat hilangnya atau menurunnya sistem kekebalan tubuh seseorang. AIDS merupakan fase akhir dari infeksi HIV. Jadi, sebelum seseorang terkena AIDS, pasti seseorang tersebut sudah terkena HIV terlebih dahulu. Apa yang menyebabkan seperti itu? Yang menyebabkan seperti itu berarti adalah pergaulannya misalnya. Nanti kita akan bahas hal tersebut di akhir. Penyakit yang untuk orang lain dapat digolongkan sebagai penyakit ringan, bagi seseorang yang mengidap HIV atau penderita AIDS, penyakit tersebut dapat menjadi lebih berat, bahkan dapat menyebabkan kematian. Karena sel darah putih tidak bekerja, seperti yang sudah beberapa kali dibahas, sehingga orang tersebut dapat merasa keberatan dengan penyakit yang orang-orang bilang itu ringan. Contohnya seperti influenza atau pilek. Buat orang-orang ringan, buat orang-orang yang tidak terkena virus HIV atau AIDS, hal tersebut bisa sembuh dalam hitungan hari, semisal. Namun berbeda bagi orang yang sudah terkena penyakit AIDS atau HIV. Orang tersebut akan kesulitan untuk sembuh karena sistem kekebalan tubuhnya sudah tidak sekuat orang-orang biasa lagi, bahkan dapat menyebabkan kematian. Selanjutnya, di sini ada bahaya HIV atau AIDS. Yang pertama, mudah menular. Tentu saja mudah menular. Lalu yang kedua, dapat menyebabkan kematian karena sistem kekebalan yang menurun. Yang ketiga, menyerang anak muda, khususnya para remaja atau generasi muda di usia 13-25 tahun. Mengapa? Karena di usia tersebut banyak remaja yang masih ingin mencoba hal-hal nakal, seperti contohnya adalah narkoba dengan cara disuntikan dan suntikannya dipakai bergiliran. Ternyata temannya ada yang HIV, hal tersebut bisa menjadi sebab tertularnya. Lalu yang kedua, banyak remaja-remaja yang penasaran atau mencoba hal-hal yang tidak senonoh seperti free sex dan pergaulan yang sangat tidak bermoral. Ternyata menjaga sikap juga dapat mencegah kita dari terkena virus atau penyakit ini. Lalu, yang keempat ada bunuh diri. Hal ini dapat menyebabkan seseorang depresi, dan jika sudah depresi, tidak menutup kemungkinan seseorang akan memilih untuk bunuh diri. Lalu yang kelima, gila. Orang yang kehilangan kepercayaan diri banyak dijauhi orang
karena penyakit yang dideritanya ini akan menimbulkan stres yang begitu berat. Jika stres yang begitu berat tidak ditangani atau dibiarkan dapat menyebabkan kegilaan alias tidak mempunyai kesadaran moral. Oke, selanjutnya di sini ada cara penularan. Cara penularan HIV atau AIDS terjadi bila ada kontak atau pencampuran dengan cairan tubuh yang mengandung HIV. Seperti hubungan seksual dengan seseorang yang mengidap HIV, alat jarum suntik yang alat tusuknya dipakai bergiliran, lalu ibu hamil yang mengidap HIV kepada bayi yang dikandungnya. Dan yang terakhir adalah penularan dapat terjadi jika melalui transfusi darah atau penggunaan produk darah dan plasma. Lalu, HIV atau AIDS ini tidak dapat ditularkan melalui kontak sosial sehari-hari. Jadi, teman-teman gak usah khawatir ya, penyakit HIV atau AIDS ini tidak menular begitu saja. Jadi, tidak akan menular hanya karena kita bersenggolan atau berjabat tangan atau bersin atau batuk di depan kita orang yang AIDS atau HIV-nya, dia tidak akan menular kepada kita. Atau misalnya sama-sama berenang di kolam yang sama, menggunakan WC yang sama, melalui gigitan nyamuk atau serangga, itu tidak akan menular. Oke. Selanjutnya di sini saya menampilkan cara mencegah. Yang pertama, cara mencegah penularan melalui hubungan seksual. Yang pertama, tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Ya, memang tidak boleh ya. Lalu yang kedua, bila telah menikah hanya mengadakan hubungan seksual dengan pasangan sendiri, yaitu suami atau istri sendiri. Jadi nggak boleh sama istri orang atau sama suami orang gitu ya. Lalu yang ketiga, jika salah satu pasangan sudah terinfeksi HIV, maka saat melakukan hubungan seksual harus menggunakan kondom secara benar dan konsisten. Ketiga konsep pencegahan di atas dikenal dengan istilah ABCE. Abstensi, be faithful, condom, and education. Lalu yang keempat adalah mempertebal iman dan takwa agar tidak terjerumus ke dalam hubungan-hubungan seksual di luar nikah. Gitu. Lalu yang kedua adalah pencegahan melalui darah. Di sini poin pertama yaitu transfusi darah. Harus dipastikan bahwa darah yang digunakan untuk transfusi tidak tercemar HIV. Makanya ketika ada donor darah seperti itu, orangnya harus diperiksa dulu, dia ada virusnya nggak nih. Takutnya ketika orang yang mendonor darah itu bervirus, dia akan menularkan kepada pasien atau orang lain. Lalu yang kedua, penggunaan produk darah dan plasma sama halnya dengan darah yang digunakan untuk transfusi. Maka terhadap produk darah dan plasma cairan darah, virus dipastikan tidak tercemar HIV. Jadi seperti yang sudah saya bilang, harus dicek dahulu gitu untuk transfusi darah dan ya kayak tadi produk-produk kayak gitu. Lalu yang ketiga, penggunaan alat suntik. Alat lain yang melukai kulit seperti jarum suntik, alat cukur, alat tusuk untuk tindik anting, perlu diperhatikan masalah sterilisasinya. Jadi kita harus memastikan kalau jarum suntik itu hanya bisa satu kali pakai saja. Jika dipakai oleh satu orang, itu harus langsung dibuang. Sama halnya seperti alat cukur hanya boleh dipakai untuk satu orang saja. Jadi harus punya per orang, tidak boleh minjem yang punya orang lain. Nah, selanjutnya di sini ada pencegahan ibu kepada anak. Nomor 1, berikan informasi yang benar dan tepat yang sudah Anda terima kepada lingkungan Anda sendiri, misalnya keluarga, teman-teman, tetangga, dan lain-lain. Jadi sudah sebaiknya kita menyampaikan apa itu HIV, apa itu AIDS, supaya orang-orang di sekitar kita tahu dan dapat membantu kita dalam mencegah penularan. Yang kedua, jika dalam percakapan sehari-hari Anda mendengar informasi yang salah tentang HIV atau AIDS, langsung diperbaiki dengan cara yang benar. Jadi jangan sampai orang-orang di sekitar kita, orang-orang tersayang kita, anak kita atau ibu kita mendapat informasi yang salah. Lalu di sini selanjutnya ada pencegahan dalam lingkungan sekolah antar institusi pendidikan. Jadi pencegahan juga dapat dilakukan di lingkungan sekolah. Yang pertama, mengusulkan adanya diskusi atau seminar kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pencegahan HIV atau AIDS. Jadi misalnya ada mahasiswa yang datang ke sekolah untuk presentasi dan mengajak kita untuk berdiskusi perihal HIV atau AIDS. Itu merupakan salah satu cara pencegahan melalui institusi pendidikan. Lalu yang kedua, mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan HIV atau AIDS. Misalnya lomba poster, lomba membuat video, lomba mengarang, dan lain sebagainya. Kenapa? Agar siswa-siswa di sekolah tersebut mengenal dan dapat mencegah
penyakit HIV atau AIDS tersebut. Oke, hanya sampai situ PPT yang saya buat. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf jika ada kekurangan dan banyak kesalahan, karena kekurangan hanya ada pada saya dan kelebihan hanya milik Tuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.